Perkenalkan, nama saya Eukaristi Yuniselo Karau. Saya dari kelas B, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Indonesia Toraja. Saya dari angkatan 2019. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Dogmatika 1 tentang pengakuan iman yang diberikan oleh Bapak Pendeta Alpius Pasulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan Gereja Toraja. Jadi, pengakuan Gereja Toraja pertama kali dibuat pada tanggal 27 November tahun 1981 melalui keputusan rapat Komisi Usaha Gereja Toraja yang saat itu juga dilakukan penugasan keputusan Sidang Sinode Am yang ke-16, dan saat itu penugasan keputusan itu dilakukan di Makale pada Juli tahun 1981. Nah, tugas pengakuan Gereja Toraja ini adalah sebagai pedoman dan sebagai hal yang dipedomani oleh Gereja Toraja untuk kemudian segala aktivitas Gereja Toraja merujuk kepada pengakuan Gereja Toraja itu. Segala hal yang akan dilakukan jemaat Gereja Toraja, segala hal yang dilakukan Gereja Toraja merujuk kepada pengakuan Gereja Toraja. Nah, pengakuan Gereja Toraja memiliki inti pengakuan Gereja Toraja, yaitu Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa disebut begitu? Karena Yesus Kristus mati di kayu salib. Dia menebus dosa manusia di atas kayu salib. Dia disebut Juru Selamat karena dia menyelamatkan dosa manusia. Dia memberikan kehidupan kekal kepada manusia lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Lalu Roh Kudus menuntun manusia untuk memiliki pengharapan kepada Yesus Kristus. Roh Kudus menuntun manusia melakukan segala aktivitas dan menuntun manusia untuk selalu percaya kepada Yesus Kristus untuk menerima kehidupan kekal yang diberikan oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dalam pengakuan Gereja Toraja ada 8 bab yang ditulis. Nah, bab pertama menjelaskan tentang Tuhan Allah. Tuhan Allah di sini dirincikan sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang patut disembah. Dalam konsep Tuhan Allah, di situ dijelaskan tentang ketritunggalan Allah. Ketritunggalan Allah ini yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka 3 tapi satu. Kita menyembah Allah, hanya Allah itu saja, tidak ada Allah lain melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib, dan Roh Kudus menuntun kita untuk selalu percaya kepada Yesus Kristus dan selalu berpengharapan kepada Allah. Lalu bab kedua dalam pengakuan Gereja Toraja menjelaskan tentang firman Allah. Firman Allah di sini disebut Alkitab. Alkitab adalah sebuah kitab suci yang menuliskan tentang segala hal yang tentang Allah, tentang Tuhan, tentang peraturan dari Tuhan. Dan Alkitab ini ditulis dalam konteks sejarah kekristenan, sejarah Yesus Kristus, dan sejarah bangsa Israel. Alkitab di sini adalah kitab suci Gereja Toraja, di mana Alkitab sebagai pedoman jemaat Gereja Toraja untuk selalu mengingat janji Kristus, untuk selalu mengingat peraturan-peraturan, larangan-larangan Yesus Kristus, dan apapun yang dikehendaki Yesus, semuanya merujuk kepada Alkitab. Lalu bab ketiga dalam pengakuan Gereja Toraja berisi tentang manusia. Di sini dijelaskan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, lalu Yesus Kristus datang menebus dosa manusia di atas kayu salib. Di sini manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Lalu tugas manusia adalah memelihara segala ciptaan lainnya, memelihara bumi dan ciptaan lainnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Lalu bab keempat dalam pengakuan Gereja Toraja yaitu tentang penebusan. Di sini dijelaskan bahwa penebusan itu dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Penebusan ini hanya dilakukan oleh Yesus Kristus menebus dosa manusia. Lalu
Yesus Kristus datang untuk menebus manusia di atas kayu salib. Lalu bab selanjutnya dalam pengakuan Gereja Toraja yaitu bab kelima tentang pengudusan. Di sini dijelaskan tentang Yesus Kristus itu diutus ke dalam dunia untuk melakukan penebusan kepada dosa manusia. Lalu tugas manusia adalah melakukan pengudusan kepada Yesus Kristus, menguduskan Yesus Kristus, senantiasa menguduskannya melalui kehidupannya sehari-hari. Hal ini ditandai dengan sakramen-sakramen, sakramen perjamuan kudus, sakramen baptisan. Lalu bab selanjutnya dalam pengakuan Gereja Toraja yaitu bab 6 berisi tentang umat Allah. Di sini dijelaskan bahwa umat Allah yaitu manusia yang diutus ke dalam dunia, manusia yang diciptakan ke dalam dunia untuk melakukan karya, melakukan segala hal yang berkenan kepada Yesus Kristus, melakukan hal yang Yesus Kristus telah lakukan dahulu. Lalu umat manusia, umat Allah hadir, diutus sebagai pelayan untuk memberitakan kasih Allah melalui Yesus Kristus, melalui tuntunan Roh Kudus. Lalu bab selanjutnya dalam pengakuan Gereja Toraja dijelaskan tentang dunia yaitu pada bab ke-7. Di sini dunia adalah ciptaan Tuhan yang paling baik. Dunia atau bumi telah dirusak oleh dosa manusia. Manusia telah melakukan sebuah dosa yang sangat besar, yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Manusia merusak dunia dengan dosa tersebut. Dunia ini berisi tentang segala hal kelembagaan manusia, salah satunya budaya manusia, pemerintahan, adat istiadat, segalanya berada dalam dunia. Lalu kenapa ditulis dalam pengakuan Gereja Toraja? Karena dunia ini, Gereja Toraja ini sangat memiliki kaitan yang erat dengan segala hal adat istiadat, pemerintahan, budaya, dan segala hal yang berhubungan dengan dunia. Lalu bab selanjutnya yaitu tentang zaman akhir. Zaman akhir ini berada pada bab terakhir yaitu pada bab 8 dalam pengakuan Gereja Toraja. Zaman akhir di sini dijelaskan tentang kehidupan kekal dalam Yesus Kristus. Sebenarnya zaman akhir kehidupan baru telah dimulai pada saat kedatangan Yesus Kristus. Zaman akhir di sini dijelaskan tentang penantian terhadap kedatangan Yesus Kristus kembali. Sebenarnya kita telah hidup baru dalam Yesus Kristus. Dalam kedatangan Yesus Kristus kita telah hidup baru jika kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita telah hidup baru. Sekarang tugas kita adalah menanti kedatangan Yesus, mengangkat kita. Dan tugas kita adalah selalu percaya kepada Yesus Kristus dengan tuntunan Roh Kudus. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Allah. Itulah semua bab-bab tentang pengakuan Gereja Toraja. Jadi semuanya ada 8 bab dengan satu inti pokok yaitu Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Semuanya sudah saya jelaskan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pengakuan Gereja Toraja. Fungsi pengakuan Gereja Toraja yang pertama yaitu tentang pengakuan iman. Sudah jelas bahwa pengakuan Gereja Toraja adalah pengakuan iman yang dilakukan di Gereja Toraja. Lalu fungsi kedua pengakuan Gereja Toraja adalah pertanggungjawaban pengharapan jemaat yang percaya kepada Yesus Kristus. Pengakuan Gereja Toraja berlandaskan kasih Yesus Kristus. Lalu pertanggungjawaban pengharapan di sini adalah fungsi pengakuan Gereja Toraja. Lalu fungsi selanjutnya yaitu ajaran untuk mengetahui hal yang benar dan hal yang salah. Di sini kita meneladani Yesus Kristus bahwa Dia adalah salah seorang sosok yang sangat bijaksana. Di sini pengakuan Gereja Toraja menekankan kita bahwa kita harus dengan pengakuan ini kita mengerti bahwa kita harus melakukan hal yang benar dan hal yang salah. Hal yang benar di mata Tuhan dan hal yang salah di mata Tuhan. Fungsi selanjutnya itu untuk memelihara kesatuan iman. Dan
mengupayakan kebenaran iman itu selalu ada dalam hati kita, iman kita selalu bertumbuh di dalam Yesus Kristus, dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus, pengharapan kita untuk kedatangan Yesus Kristus kembali tidak pernah luntur. Oleh sebab itu, kita sebagai warga Gereja Toraja harus terus berpengharapan kepada Yesus Kristus, selalu berdoa kepada Yesus Kristus dengan berlandaskan segala hal yang dituliskan di dalam Alkitab sebagai pedoman kita Gereja Toraja melakukan aktivitas. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang pengakuan Gereja Toraja. Saya mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata atau hal yang menyakitkan. Semuanya saya mohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.